Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, semoga Anda hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tentu saja tetap istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, di depan saya ini ada spanduk banner besar ya. Ini tulisannya Gerakan Rakyat DPW Jawa Barat. Sebelah kirinya tulisan Populi Dialog Kebangsaan. Oh, hari ini adalah acaranya Populi Dialog Kebangsaan yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Wilayah Jawa Barat Gerakan Rakyat. Temanya trilogi Gerakan Rakyat, Kersa Ksatria, Musyawarah Mufakat, Gotong Royong. Dan di dalam gedung ini, gedung Balai Asri ya, sekarang saya berada di gedung Balai Asri, sudah hadir Bapak Anies Baswedan, Masya Allah. Beliau hadir di sini pagi-pagi tadi ya, saya telat meliputnya. Kita ke dalam. Apakah Gerakan Rakyat siap untuk menjadi bagian dari yang memperjuangkan transparansi? Kalau itu dilakukan, maka ke depan kita akan punya tata kelola pemerintahan yang jauh lebih baik. Kalau saya sering sampaikan ini, kalau mulai tugas itu dengan tanya 4 hal. Kalau mulai tugas dimanapun, tanya aja 4 hal. Kepada siapa? Kepada semua yang terkait. Kalau tugasnya di kementerian, tugasnya di kampus, tanya 4. 1. Hal apa sudah baik yang perlu diteruskan? 2. Hal apa yang harus dikoreksi? 3. Hal apa yang harus dihentikan? 4. Hal baru apa yang harus dilakukan? Itu udah teknis tuh. Tapi pegang dulu nilainya, pegang dulu tadi prinsip-prinsip yang saya sampaikan, baru sampai kepada apa yang mau dikerjakan. Kalau mau dikerjakan, jangan selalu fokus nomor 4. Kita ini kalau masuk kepada jabatan baru, fokusnya nomor 4, mengerjakan hal baru. Nah, hal lama yang diteruskan apa? Hal lama yang dikoreksi apa? Hal lama yang harus dihentikan apa? Baru hal baru yang harus dikerjakan. Sehingga kita tidak selalu memulai dari nol. Kalau ini dikerjakan, insya Allah perubahan akan terjadi dengan baik di Indonesia. Ini adalah sebuah perjuangan politik, ini adalah sebuah perjuangan yang tidak sederhana. Dan dalam kesempatan ini saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian yang berada di dalam jajaran anggota pengurus DPW Gerakan Rakyat Jawa Barat, sebarkan kesadaran ini kepada seluruh warga di Jawa Barat. Sebarkan kesadaran bahwa kita harus melakukan perubahan dengan mengandalkan prinsip-prinsip tadi untuk kebaikan kita. Di kota ini ditorehkan sejarah pejuang. Di kota ini peristiwa-peristiwa penting menuju kemerdekaan itu dikerjakan. Dan ketika hari ini kita akan meneruskan yang direncanakan, yang dirancang oleh para founding fathers, kita bisa menengok ke belakang sambil mengatakan hari ini kita bukan hanya paham sejarah, kita berkumpul karena kita ingin membuat sejarah baru untuk Jawa Barat, membuat sejarah baru untuk Indonesia. Karena itu sekalian saya ingin sampaikan kepada semua, niat baik dikerjakan bersama orang baik dengan cara yang baik, insya Allah Allah yang Maha Kuasa akan membukakan jalan-jalan untuk keberhasilan. Dan saya ingin titip pada semua, satu hal yang sederhana tapi sering terlewatkan dalam kerja-kerja kemasyarakatan: rendah hati. Rendah hati, rendah hati itu dibutuhkan sekali. Hari ini kita sering sekali menyaksikan perdebatan tak henti hanya karena kita tidak mau mendengarkan. Dengarkan, lebih banyak mendengarkan, lebih banyak bertanya. Karena bertanya dan mendengarkan itu akan memudahkan mendapatkan teman daripada menyampaikan perintah. Bertanya. Bahkan saya sering sampaikan, Bu sekalian, dulu waktu kami bertugas di Jakarta banyak sekali fitnah, nggak pernah dibantah secara langsung, cuma bertanya. Bagi yang berikan fitnah tanya, buktinya mana, contohnya apa. Jauh lebih mudah daripada dibantah. Kalau dibantah saling berbantah, tapi kalau bertanya, maka yang bertanya harus yang ditanya harus menjawab. Kita rendah hati. Saya bukan rendah diri ya, rendah hati. Rendah hati ini penting. Lalu jangan lupa
bahwa pada ujungnya kita jaga kerukunan. Kata rukun ini sudah lama sekali tidak menjadi diksi utama di Republik kita. Kita bicara persatuan, kita bicara kebersamaan, tapi kita jarang bicara padahal rukun itu tidak mensyaratkan semuanya sama. Rukun itu mensyaratkan semua, tapi terjadi saling pengertian. Ini yang harus dibangun, harus dijaga. Rukun. Bayangkan bila teman-teman semua yang terlibat gerakan rakyat datang dengan rendah hati, datang dengan meninggikan kerukunan, lalu membawa pesan perubahan, kira-kira diterima atau ditolak? Diterima, jalankan itu, luaskan itu, jangkau semuanya, kirim pesan dengan kerendah hatian. Dan kami yakin, sekalian, dengan ikhtiar itu perubahan itu akan berjalan. Buat semuanya saya sampaikan terima kasih, wabil khusus kepada Pak Deden dan seluruh DPW Gerakan Rakyat Jawa Barat. Dan buat teman-teman UMKM yang sudah berkumpul di depan sana dari seluruh wilayah Jawa Barat. Bahkan tadi saya ketemu ada, begitu lihat Jennifer ini pasti Kuningan nih. Karena udah Kuningan dari berbagai kabupaten di Jawa Barat. Dan di sini kita menyaksikan juga persatuan, bukan hanya keberagaman. Keberagaman itu sesuatu yang Tuhan karuniakan kepada kita. Keberagaman itu karunia Tuhan. Persatuan itu usaha manusia. Dan di sini yang kita saksikan persatuan. Tadi saya lihat di depan ada Pak Hairul bersama dengan Pak FX Grindo berjajaran, yang satu takbir, yang satu pegangin mikrofonnya. Saya bilang ini namanya persatuan, saling menghormati, saling menghargai. Dan terus kalian, bukan soal beragamnya, yang hebat dari Indonesia itu persatuannya. Kalau beragamnya banyak bangsa lain yang beragam, yang hebat di sini itu karena persatuan. Di tempat lain ada beragam, ada persatuan. Di sini ada keberagaman dan ada persatuan. Jaga persatuan di Jawa Barat, jaga kerukunan di Jawa Barat. Terima kasih kepada semua para tokoh yang hadir. Insya Allah pada waktu berikutnya kita akan bisa kembali berdialog, bertukar pikiran. Nanti Kang Deden kita atur waktu lagi untuk bisa ngobrol. Jakarta Bandung tidak terlalu jauh, intensitas kegiatan kita insya Allah bisa ditingkatkan. Terima kasih kepada semuanya. Salam, titip salam untuk seluruh keluarga besar Gerakan Rakyat dimanapun berada. Semangat terus, jaga stamina fisik, mental, moral, intelektual. Perjalanan masih panjang, perjalanan mendaki menuju puncak-puncak baru Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, lapangkan tangannya, langsung dipoto dengan Pak Anies, langsung nilai di TikTok. Ya, 1, 2, 3, lapangkan tangan. Hidup Pak Anies. Pak Anies sama Pak Darusada. Panjang umur, amin. Itu semua adalah PR-PR kita yang penting untuk dibahas, sekaligus penting untuk diberikan solusinya. Jadi ini adalah sebuah forum dialog yang menarik. Saya terima kasih atas undangannya. Tadi Bapak membahas sistem meritokrasi yang masih dirasa lemah, sistem meritokrasi yang masih lemah. Apakah itu potensi pada pemerintah pusat atau bagaimana Pak? Apakah pemerintah pusat juga menteri? Oh, ini di semua jenjang, baik di pemerintah maupun di private sector. Kalau kita mau maju, maka meritokrasi itu adalah jawabannya. Teman-teman di media sama, di media juga kalau ada meritokrasi, media akan maju karena yang mendapatkan promosi adalah yang berprestasi. Tapi kalau yang dipromosi yang tidak berprestasi, maka organisasi akan
berat untuk bisa maju. Itu sebabnya saya katakan bahwa penting sekali untuk menempatkan meritokrasi. Apa itu? Memenangkan prestasi di atas koneksi. Mereka yang berprestasi, mereka dapat kesempatan. Nah, kalau itu dikerjakan, semua sektor, baik pemerintah maupun swasta, baik pusat maupun daerah, maka bangsa kita akan maju. Pak, sedikit dong Pak, minta komentar soal putusan Pak Tom Lembong. Udah komentar, itu aja dipakai. Proses bandingnya seperti apa? Kalau itu penasihat hukum yang bisa jawab. Oke, cukup ya teman-teman. Pak Anies, soal pernyataan Pak Presiden Indonesia gelap dibiayai koruptor, mungkin ada tanggapan? Nggak ada. Nah itu. Lanjut ya. Melihat Jawa Barat di bawah kepemimpinan Pak dari Kemendagri seperti apa? Masyarakat yang berada di sini yang lebih pas untuk menilai. Saya tinggalnya di Jakarta. Dalam gerakan rakyat di Jawa Barat ini. Saya salut antusiasmenya tinggi dari berbagai wilayah, dan tadi saya sampaikan pesan untuk selalu rendah hati, selalu mengedepankan kerukunan, dan terus menyebarkan gagasan, ide untuk keadilan bagi semuanya. Ya, terima kasih. Baik, Terima kasih ya. Pemirsa, melihat antusiasme masyarakat yang menggerubi Pak Anies Baswedan ini, Masya Allah, luar biasa. Saya nggak kebagian tempat. Mereka berdesak-desakan, ingin dekat sekali, ingin menjabat tangannya, ingin menyentuh tubuhnya, Masya Allah. Luar biasa ya, Pak Anies dicintai masyarakat Jawa Barat. Ini beliau ini sampai naik ke mobil ya untuk mendapatkan gambar. Turun Kang, mobil orang ini. Nah, terlihat Pak Anies masih belum bisa masuk ke dalam mobilnya karena tertahan oleh masyarakat yang masih ingin ngobrol, masih ingin berjabat tangan, masih ingin selfie. Tom Lembong bebaskan, Tom Lembong bebaskan, Tom Lembong. Ada suara-suara yang menyebut nama Tom Lembong, Masya Allah. Ini orangnya. Tom Lembong bebaskan, orang baik, orang benar, kenapa mesti dihukum? Oh, para koruptor enggak, aneh. Nah, itu Pak Anies melambaikan tangannya. Luar biasa ya. Pak Anies, Antusiasmenya, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Pak Anies, rakyatmu mengharapkan kepemimpinanmu, Pak Anies. Pak Anies, gimana ini Konoha, Pak Anies? Amburadul, ikut lewat. Pak Anies, I love you. Pak Anies, salam sama Pak Lembong. Ya, Pak Anies. kerendihan masyarakat akan pemimpin yang jujur amanah itu luar biasa ya. Kami Sampai harus berteriak-teriak. pemimpin yang jujur, Pak Anies. Pak Anies. Teriakan-teriakan ibu-ibu itu. Ya Allah. Masya Allah ya, beliau adalah sosok orang yang pintar ya. Selain pintar, jujur, dia amanah, dia ulet ya. Dan yang terpenting beliau itu adalah orang yang sabar sekali ya. Terus komunikatif dengan apa? Habluminallah, habluminanasnya, Masya Allah, terjalin sekali. Kemudian komitmennya dia untuk bagaimana dia menjadi seorang pemimpin tuh Masya Allah gitu ya. Nah, kerjanya juga ikhlas gitu. Apa kita harus yang sosok di Anies tuh udah ada semuanya ya. Dia religi, terus actionnya dia bisa ini gitu ya, nyata ya, kerjanya nyata gitu. Terus kemudian komunikatifnya, terus kemudian harmoni, manageable, agile juga, dan trustworthy. Alhamdulillah ya, gitu aja ya, maju terus, berkarya terus ya, alhamdulillah. Itu saja TV Pusdai ya, alhamdulillah selalu bersama dengan kita. Terima kasih.